Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, Pena Daring akan membahas tentang prediksi soal SKB penyuluhan kesehatan masyarakat ahli pertama. Perlu teman-teman ketahui, prediksi soal ini berdasarkan kisi-kisi peraturan Menpan RB 2021 tentang penyuluhan kesehatan masyarakat ahli pertama. Nah, adapun untuk kisi-kisi dari penyuluhan kesehatan masyarakat ahli pertama ini, pertama ada kemampuan khusus, yaitu analisa data dan rencana, pengumpulan data primer, analisis tabulasi data, penyusunan rancangan strategi penyuluhan, penyusunan dan penyeleksian materi penyuluhan, uji coba materi, evaluasi media penyuluhan, olah data penyuluhan, advokasi kesehatan, penggalangan dukungan sosial, pelaksanaan penyuluhan kesehatan, pengembangan penyuluhan kesehatan. Nah, adapun nanti ke depannya akan dibahas tentang soal-soal dan pembahasan. Nanti akan dibagi menjadi part-part berkelanjutan. Oke, kita mulai saja untuk soal dari kisi-kisi Kemenpan RB ini. Nah, untuk kisi-kisi yang pertama itu analisa data dan rencana penyuluhan kesehatan. Soalnya yaitu perencanaan pada dasarnya merupakan proses penetapan tujuan dan sasaran, serta penetapan cara pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan. Salah satunya menentukan kebutuhan petugas untuk melakukan penyuluhan kesehatan. Menentukan kebutuhan petugas tersebut dalam pokok A. Permasalahan yang ada, B. Ketersediaan sumber daya, C. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, D. Kebijakan dan regulasi yang ada, E. Jangka waktu pencapaian tujuan. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya yang B, yaitu ketersediaan sumber daya. Di pertanyaan kita fokus, yaitu di sini ada menentukan kebutuhan petugas. Artinya di sini dalam kebutuhan tentang sumber daya manusianya untuk melakukan penyuluhan kesehatan. Nah, di opsi ini adalah yang B yang paling tepat. Karena kalau yang A, permasalahan yang ada, berarti ini lebih ke permasalahan-permasalahan dalam melakukan penyuluhan kesehatan. Kalau yang C, tujuan serta sasaran yang diingin dicapai, ini tidak. Dan yang opsi lain juga tidak. Jadi kita fokus ke pertanyaannya itu menentukan kebutuhan petugas. Dan yang jawaban yang tepat adalah ketersediaan sumber daya. Oke, next. Nah, masih di analisa data dan rencana penyuluhan kesehatan, soal nomor 2. Pencapaian PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, pencapaian desa dan kelurahan siaga aktif, pencapaian target imunisasi lengkap pada bayi, peningkatan target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, termasuk perencanaan berdasarkan A. Alokasi waktu, B. Program prioritas, C. Strategi promosi kesehatan, D. Pencapaian indikator kinerja, E. Kegiatan promosi di setiap jenjang administrasi. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Pencapaian indikator kinerja. Nah, kita lihat di pembahasan bahwa ada beberapa jenis perencanaan promosi kesehatan. Itu ada 9. Yang pertama yaitu perencanaan berdasarkan alokasi waktu. Ini berupa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua yaitu perencanaan promosi kesehatan berdasarkan program prioritas. Artinya dari masalah-masalah yang ada kemudian dipilih menjadi prioritas yang paling utama untuk penyuluhan kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan berdasarkan tatanan promosi kesehatan. Yang keempat adalah perencanaan berdasarkan kegiatan promosi di setiap jenjang administrasi. Ini berupa di pusat, kemudian di provinsi, kabupaten kota, puskesmas, kecamatan, dan yang paling rendah adalah kelurahan. Kemudian yang kelima adalah perencanaan berdasarkan pencapaian indikator kinerja.
Nah, ini sesuai yang di soal, jawabannya adalah yang nomor 5, perencanaan berdasarkan pencapaian indikator kinerja, yaitu isinya tentang pencapaian PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, kemudian pencapaian desa dan kelurahan seaktif, pencapaian target imunisasi lengkap dan pada bayi, peningkatan target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Kemudian lanjut ke yang nomor 6 adalah perencanaan berdasarkan pada strategi promosi kesehatan. Ini berupa perencanaan advokasi, bina suasana, gerakan pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketujuh adalah perencanaan berdasarkan ruang lingkup program kesehatan, yaitu untuk satu program atau program terpadu. Kemudian yang kedelapan adalah perencanaan dalam menghadapi keadaan darurat. Ini biasanya dalam keadaan krisis ataupun dalam keadaan darurat bencana. Dan yang kesembilan adalah perencanaan berdasarkan fungsi operasional, misalkan keuangan, ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Oke, next, pertanyaan selanjutnya itu tentang analisa data dan rencana penyuluhan kesehatan. Masih di soal yang sama, yaitu soal nomor 3. Seorang penyuluh puskesmas X akan mengadakan penyuluhan di desa Y akhir bulan ini. Penyuluh tersebut mempersiapkan hal yang perlu disiapkan agar kegiatan sesuai dengan rencana. Dalam merencanakan penyuluhan kesehatan, langkah apa yang harus dilakukan pertama kali oleh penyuluh? A. Menentukan tujuan promosi kesehatan. B. Menentukan prioritas penyebab masalah. C. Melakukan identifikasi penyebab masalah. D. Menetapkan prioritas masalah. E. Analisa situasi, identifikasi masalah, masyarakat, wilayah, dan kebijakan. Apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang E. Di sini kita jelas bahwa ketika melakukan persiapan penyuluhan kesehatan, hal yang paling utama adalah menganalisa terlebih dahulu situasi, identifikasi masalahnya, masyarakat, wilayah, dan kebijakannya. Agar kita mengetahui kultur, budaya, kemudian taraf pendidikan, dan sebagainya ketika penyuluhan. Nah, adapun untuk opsi yang lain ini kita lebih jelaskan di pembahasan, yaitu langkah-langkah perencanaan promosi kesehatan merupakan siklus yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Yaitu pertama, analisa situasi, identifikasi masalah, masyarakat, wilayah, dan kebijakan. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan prioritas masalah. Ketika sudah ada masalah-masalah yang timbul ketika diidentifikasi, maka dikerucutkan, dipilih yang utama yaitu menjadi prioritas utama atau prioritas masalah. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan identifikasi penyebab masalah. 4. Menentukan prioritas penyebab masalah. 5. Menentukan tujuan promosi kesehatan. 6. Menentukan sasaran promosi kesehatan. 7. Menentukan jenis kegiatan promosi kesehatan. 8. Menentukan metode promosi kesehatan. 9. Menentukan media promosi kesehatan. 10. Menentukan pelaksanaan kegiatan. 11. Menentukan alokasi dana kegiatan. 12. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan. 13. Menentukan kegiatan monitoring. 14. Menentukan kegiatan evaluasi. Nah, ini langkah-langkah perencanaan promosi kesehatan. Oke, next. Ini pada kisi-kisi kumpulan data primer penyuluhan kesehatan. Soal yang pertama yaitu seorang penyuluh ditugaskan kegiatan pengumpulan data melalui menggali isu dari informan secara tanya jawab dan bertatap muka. Yang dilakukan penyuluh tersebut adalah A. Wawancara, B. Diskusi kelompok, B. Observasi, D. Analisa laporan bulanan, E. Hasil kajian penelitian. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Fokus pada pertanyaan bahwa di sini ada menggali isu dari informan secara tanya jawab dan bertatap muka. Artinya ini lebih mendalam, yaitu dinamakan dengan wawancara, menggali informasi lebih dalam. Kalau diskusi kelompok ini berarti dilakukan lebih dari 1 orang, 2 orang atau 3 orang.
Kemudian observasi ini lebih pengamatan langsung, mencari mengumpulkan datanya untuk penyuluhan kesehatan. Kalau ini analisa laporan bulanan, ini lebih ke pengumpulan data sekunder yang bisa dilihat misalkan di laporan bulanan puskesmas, hasil laporannya per bulan ataupun per tahun. Nah juga yang ini hasil kajiannya berupa kita melihat hasil penelitian-penelitian yang ada, riset-riset yang sudah dilakukan. Nah di sini fokus ke pertanyaan, yaitu yang paling tepat adalah jawabannya yang A. Oke, next. Nah, yang masih pengumpulan data primer penyuluhan kesehatan, soal yang nomor 2, yaitu untuk mendapatkan data primer tentang lingkungan bersih dari sampah, seorang promotor sedang melakukan pengamatan langsung di aliran sungai yang tercemar oleh sampah. Yang dilakukan promotor tersebut adalah A. Wawancara, B. Diskusi kelompok, C. Observasi, D. Analisa laporan bulanan, E. Hasil kajian penelitian. Nah, hampir sama dengan pertanyaan yang tadi. Apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang C. Karena di soal itu ada yang clue-nya yaitu melakukan pengamatan langsung. Ini jawaban yang tepat adalah observasi. Oke, next. Kita berlanjut ke kisi-kisi olah data penyuluhan. Soal nomor 1, kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka atau bilangan merupakan pengertian dari A. Editing data, B. Pengembangan variabel, C. Coding data, D. Tabulasi, E. Cleaning data. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu coding data. Nah, adapun untuk editing data, yaitu meneliti hasil survei ataupun proses-proses yang sudah kita dapatkan, kemudian diolah, kemudian dipilah-pilah mana yang perlu dilakukan analisis berikutnya ataupun dibuang, ataupun input data juga bisa. Kemudian yang B adalah pengembangan variabel. Ini lebih ke tadi masalah-masalah yang kita analisa dimasukkan ke variabel. Misalkan variabel pendidikan kah, ataupun variabel pengetahuan kah, sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang tabulasi merupakan kegiatan menggambarkan jawaban responden dengan cara tertentu. Ini juga digunakan untuk menciptakan statistik deskriptif variabel-variabel yang diteliti atau yang variabel yang akan ditabulasi silang. Kemudian untuk cleaning data itu berupa data-data yang sekiranya tidak dibutuhkan itu dibersihkan ataupun diperbaiki kembali. Nah, itu untuk olah data penyuluhan. Kemudian yang kedua, soal nomor 2 yaitu penyuluh kesehatan sedang melakukan proses pengolahan data yang merekam atau mencatat data ke dalam suatu draft atau aplikasi komputer guna memudahkan dalam mengolah data. Yang dilakukan penyuluh kesehatan tersebut adalah A. Editing data, B. Pengembangan variabel, C. Coding data, D. Tabulasi, E. Recording data. Jawabannya adalah yang itu recording data. Di pertanyaan jelas ya, ada kata merekam atau mencatat data ke dalam satu draft. Itu ada kegiatan recording data. Nah, selanjutnya yaitu kisi-kisi analis tabulasi data penyuluhan kesehatan. Soal nomor 1, dalam mempersiapkan penyuluhan, seorang promotor berhasil menganalisis data yang ia peroleh, kemudian dikoreksi untuk
menjamin keakuratan dan kualitas data. Hasil analisis datanya berupa angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, keadaan gizi, jenis-jenis penyakit tertentu yang didapatkan dari laporan Puskesmas X tahun 2020. Hasil data yang dianalisis oleh promotor merupakan jenis data: A. Data umum, B. Data khusus, C. Data perilaku, D. Data akumulasi, C. Data variabel. Apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang B. Data khusus. Ini kita lihat ke pembahasannya, yaitu jenis data yang dianalisa dan dievaluasi meliputi ini ada data umum, yaitu keadaan geografis, data dan musim, keadaan penduduk, ini berupa jumlah, kepadatan, kemudian ada lagi ke pendidikan, kemudian keadaan ekonomi dan lain-lain. Ini contoh dari data umum. Nah, kemudian untuk data khusus kesehatan antara lain angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, keadaan gizi, jenis-jenis penyakit tertentu. Ini jawabannya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu data perilaku antara lain pola makan, pola kepemimpinan, kebiasaan buang sampah, kebiasaan berobat, kebiasaan buang air besar, kebiasaan-kebiasaan yang terdapat di masyarakat. Itu data perilaku. Oke, untuk part 1 ini dicukupkan. Untuk selanjutnya ikuti terus di part-part selanjutnya agar soal-soal dan pembahasannya bisa dimengerti. Oke, sekian dari saya. Penadaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.